menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya langsung ke Prof. Karim. Apakah memang ini situasinya masih dinamis, masih cair, atau mungkin masih bisa berpasangan dengan figur yang lain Ridwan Kamil ini selain Ganjar Pranowo? Prof. Karim melihatnya. Ya tadi saya bilang situasi sekarang kan masih serba mungkin ya, janur kuning belum melengkung. Meskipun apa yang dikatakan oleh Pak Arya Bima tadi sangat jelas gitu ya, bagaimana Bima ya, bagaimana kalkulasi soal basis sosial, kemudian latar belakang keahlian, kemudian kedekatan itu sangat sangat mumpuni ya, apalagi misalnya kalau yang sangat real sih Jan, misalnya penduduk Jawa Barat, Jawa Tengah di jumlah itu sudah hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Kalau kita melihat 2019 misalnya Jawa Barat penyumbang suara terbesar dalam pemilu. Nah, sehingga menurut saya tidak cukup kalau hanya membanding-bandingkan popularitas gitu ya. Karena Ridwan Kamil ini unik kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang populer lain. Di mana uniknya? Saya bukan ahli survei, tetapi saya membaca dan memperhatikan. Ada tokoh-tokoh yang populer karena dia punya pembelahan yang sangat tajam. Ada kelompok yang sangat suka, ada kelompok yang sangat benci. Sehingga ini mengkontrol popularitas tokoh yang lain. Ada juga tokoh yang disandingkan dengan tokoh yang lain, sehingga kalau bukan dia, tokoh yang lain itu. Nah, Ridwan Kamil pembelahannya bukan seperti itu. Kecenderungannya adalah, dan konsistensinya adalah tingkat kesukaan yang tinggi, dan ketika orang mengenal Ridwan Kamil dalam berbagai survei dan data, itu akan diikuti oleh rasa suka. Jadi persoalan Ridwan Kamil kalah popularitas dibanding tokoh yang lain, menurut saya ini unik khas esoterik, tidak bisa digeneralisir. Esoteriknya di mana? Karena problem dia sebagai good boy yang tidak punya musuh, tidak punya rival gitu ya, adalah tantangannya bagaimana membuat dirinya dikenal. Sebab yang dikenal itu kemudian menyukai. Ini konsisten. Nah, itulah sebabnya maka menurut saya tokoh semacam ini kan lebih mudah memasarkannya karena tidak ada penghambat gitu ya. Tidak ada penghambat, tidak ada yang menegasikan gitu. Itu menurut saya poin yang ada pada Ridwan Kamil. Lalu dengan siapa? Ini sangat dinamis karena apa? Meskipun saya melihat kalau dari peristiwa politik terakhir kan kode kuat itu sudah disebar ya, satu di antara tiga calon koalisi KIB gitu ya. Pertama dilihat dari latar belakang, misalnya keseharian, kedekatan dia, keluarga dia sebagai keluarga santri gitu ya. Dia adalah santri yang intelektual gitu ya menurut saya. Dan kemudian kehadiran dia di ulang tahun Golkar kemarin itu kode kuat gitu ya. Dan bukan kebetulan misalnya kalau Golkar, PAN, P3 ada dalam satu kutub. Dan ini sangat dekat secara ideologis keyakinan keseharian Ridwan Kamil gitu ya. Nah, hanya masalahnya sekarang Ganjar Pranowonya gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi, tergantung Ibu Mega memilih siapa. Tetapi memang kecenderungan dalam politik Indonesia kan selalu memilih presiden dulu. Lalu babak keduanya adalah berebut cawapres seperti yang terjadi pada 2019. Dan itu tidak mustahil untuk berulang kembali. Buktinya misalnya ketika partai lain yang sudah mendeklarasikan juga kan hanya mendeklarasikan capres. Tetapi persoalannya menurut saya bukan soal bagaimana melengkapi capres dengan cawapresnya. Harus seperti yang dijelaskan tadi gitu ya. Ya harus menjadi sinergitas gitu dan layak secara kualitas, kemampuan dan lain-lain. Kita ke Kang Bima. Kang Bima, langsung saja to the point. Apakah PAN sudah siap memberikan karpet biru untuk Ridwan Kamil nanti maju? Baik itu masih nomor 2 posisinya cawapres atau bagaimana Kang Bima? Saya sebut tadi nomor 1 adalah elektabilitas surveinya. 2 tokoh kita ini bagus sekali. Yang nomor 2 adalah kapasitas, proven, dan saling melengkapi. Namun ada faktor ketiga, yaitu akseptabilitas. Tingkat penerimaan tokoh-tokoh partai, pimpinan partai bagi 2 sosok ini. Nah, saya kira itu sangat menentukan ya bagaimana Mas Ganjar dan Kang Emil bisa meyakinkan pimpinan partai berkomunikasi dengan baik bahwa 2 ini adalah yang terbaik, maka perjalanannya akan mulus ya. Tetapi kalau akseptabilitas ini bermasalah, maka tantangannya akan berbeda. Namun saya ingin sampaikan begini, ke depan kita harus membaca ya, menuju 2045 ini yang kita butuhkan betul-betul adalah unity, kebersamaan. Kita harus bisa merangkul semua, kita harus punya tokoh yang bisa mempersatukan. Itu pertimbangan utama. Jadi saya kira pimpinan partai pun akan berpikir jauh ke depan
dibanding untuk lebih kepada fokus ego sektoral, pertimbangan jangka pendek, apalagi partai politik. Jadi kebutuhan kita ke depan seperti apa. Dan di dalam PAN sendiri, kami tentu masih berdinamika. Dua ini hanyalah 2 di antara 9. Ya tentu masih ada waktu secara internal bagi kami untuk merapatkan, membicarakan, dan pada ujungnya adalah mengkerucutkan. Ya mudah-mudahan akhir tahun sudah bisa mengkerucut sehingga karpet biru itu bisa kita gelar untuk 2 tokoh terbaik Indonesia melalui Partai Amanat Nasional dan berkomunikasikan dengan Golkar dan juga P3 di KIB. Baik, berarti peluang besarnya lewat KIB atau PDIP ini, Kang Bima? KIB? Ya, kita kan berbicara dalam konteks KIB. Oke. Ya, saya berbicara ini dalam konteks KIB tentu saja. Baik, terima kasih banyak Kang Bima Arya, Prof. Karim dan juga Pak Afri sudah bergabung di Kabar Petang. Yang realistik seperti Bima itu yang kita butuhkan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Bali meningkat. Tetaplah bersama kami.